Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membuat martabak manis mini ya. Pada video sebelumnya saya juga sudah membuat martabak manis teflon ya, tetapi pada video kali ini saya akan membuat dalam bentuk mini. Bahan-bahannya sangat simpel ya teman-teman. Yang pertama ada tepung terigu sekitar 400 gram, saya pakai segitiga biru pro sedang ya. Kemudian ada margarin cair sekitar 15 gram atau 1,5 sendok makan, saya pakai Blue Band ya teman-teman. Boleh juga menggunakan butter atau mentega. Kemudian ada telur ayam sekitar 2 butir, boleh juga di skip ya, atau bisa juga 1 butir saja. Kemudian ada gula pasir sekitar 5-6 sendok, bisa juga di skip ya, atau bisa juga dikurangi, tergantung selera masing-masing. Kemudian ada baking powder, lalu baking soda secukupnya. Kemudian ada susu full cream, boleh juga menggunakan susu bubuk atau juga boleh di skip. Kemudian ada air sekitar 500 ml, boleh juga menggunakan susu cair ya, tergantung selera teman-teman. Sediakan wadah, kemudian masukkan tepung terigunya. Kemudian masukkan gula pasirnya. Kita masukkan sedikit dulu ya. Kemudian masukkan telur ayamnya. Lalu masukkan margarin cairnya. Untuk margarin cairnya teman-teman boleh juga skip ya. Kita gunakan whisk seperti ini hingga tercampur merata. Kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan soda kue ya, sekitar 1/2 sendok teh saja. Cukup seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan baking powdernya. Untuk baking powdernya juga 1/2 sendok teh seperti soda kue tadi ya. Ini ya teman-teman, sekitar 1/2 sendok teh. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya. Kita campur dulu sebelum kita masukkan airnya ya. Kemudian kita tambahkan susu kental manis, boleh juga diganti dengan susu bubuk ya. Untuk ukurannya teman-teman boleh kira-kira saja atau sesuai dengan selera ya. Di sini saya masukkan sekitar 3 sendok makan saja. Kemudian kita campur-campur sebentar. Lalu kita masukkan airnya secara pelan-pelan atau sedikit demi sedikit ya. Untuk susunya, kalau teman-teman sudah menggunakan susu cair, berarti tidak perlu menggunakan susu bubuk atau susu kental manisnya. Airnya habis ya, sekitar 500 ml tadi. Oke, mungkin agak kental ya teman-teman, jadinya kita tambahkan air sedikit lagi ya, sekitar 20-30 ml. Jadi air yang kita pakai sekitar 530-550 ya. Kalau ingin lebih kental juga boleh tidak menambahkan air lagi ya teman-teman, hanya 500 ml tadi.
Oke, yang terakhir kita tambahkan garam sedikit saja ya. Untuk sisa gulanya nanti kita taburi ketika kita panggang ya. Oke, untuk adonannya ini kita diamkan sebentar saja ya, sekitar 10-20 menit atau boleh juga 1 atau 2 jam. Kita diamkan sebentar ya. Sekarang kita buka ya, dan saya tutup sekitar lebih kurang 1 jam. Kita panaskan cetakan terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan satu persatu di setiap cetakannya ya. Kita agak menekan seperti ini ya teman-teman, agar terlihat pinggirnya. Oke, baru kita masukkan bagian tengahnya ya, biar nanti sama-sama matangnya. Ini jangan dulu ditutup ya teman-teman, nanti kalau ada gelembung-gelembungnya baru kita tutup. Untuk yang agak kering atau sudah gelembung seperti ini, kita masukkan, taburi gula pasir di atasnya ya. Kita tutup ya. Oke, kita buka sebentar, kita cek yang di tengah ya, kayaknya udah agak gosong ya teman-teman. Ini udah matang ya, kita keluarkan yang di tengahnya dulu, karena di tengah kan paling dekat dengan api ya, jadi agak cepat matang. Oke, untuk toppingnya pertama-tama ada mentega ya, kita olesin dahulu sebelum topping yang lain. Ada misi seres, ada keju, atau boleh juga teman-teman menggunakan topping yang lain ya. Olesi bagian atasnya dengan mentega ya, boleh juga bagian bawahnya, terserah teman-teman saja. Lalu kita taburi dengan toppingnya yaitu misi seres dan keju. Boleh juga menggunakan topping yang lain seperti kacang atau pisang. Dan boleh juga kita menggunakan topping misi seres atau coklatnya saja ya. Tetapi jangan lupa ya teman-teman, di atas toppingnya kita taburi dengan susu kental manis ya. Oke, martabaknya sudah jadi ya teman-teman. Ini rasanya sangat enak banget ya, lembut, manis, pokoknya mantap. Sangat cocok dijadikan sebagai cemilan keluarga ya, dan bahan-bahannya sangat simpel. Selamat mencoba resepnya.